Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video sebelumnya, saya sudah memberikan 4 alasan kenapa teman-teman harus selektif ketika memilih pekerjaan. Nah, kali ini saya akan berbagi tips ke teman-teman bagaimana caranya memilih pekerjaan. Istilahnya memilih pekerjaan yang akan teman-teman lamar ketika ada lowongan informasi pekerjaan. Nah, informasi lowongan pekerjaan yang ada saat ini itu sangat banyak sekali, baik secara online maupun offline. Misalnya saja yang ada di situs-situs resmi seperti Jobstreet, JobDB, LinkedIn, grup-grup Facebook tentang informasi lowongan kerja, atau mungkin seperti grup WA yang ada di Alfa Prima Singaraja, atau mungkin Alfa Prima kita menyediakan grup WA grup yang isinya di sana kita menginformasikan lowongan pekerjaan kepada teman-teman alumni. Oke. Tips yang pertama adalah cermati informasi lowongan kerja yang ada. Maksudnya di sini kita harus mencermati mulai dari perusahaannya. Kita harus cari tahu dulu, ini perusahaannya skala lokal atau daerah, nasional atau internasional. Terus yang selanjutnya yang perlu dicermati adalah posisi yang ditawarkan. Misalnya saja dalam informasi lowongan kerja itu dicari bagian marketing manager. Teman-teman harus lebih teliti lagi ketika ada informasi lowongan seperti ini. Apakah benar-benar yang dicari adalah manajernya atau mungkin hanya sekedar marketingnya saja atau dunia salesnya saja. Jadi harus benar-benar dicermati banget ketika ada informasi lowongan pekerjaan. Tips yang kedua, pahami syarat lowongan tersebut. Begitu banyak ada syarat lowongan pekerjaan, dari pendidikan, jenis kelamin, minimal pendidikan, usia, dan yang terpenting adalah dari segi keahlian. Tolong dicermati pula bidang skill apa yang dicari atau yang diharapkan dari perusahaan ketika memposting lowongan kerja. Harus disesuaikan dengan keahlian teman-teman. Misalnya yang dicari adalah skill di bidang komputer. Jadi kalau teman-teman memang ahli di bidang komputer, silakan untuk melamar di posisi tersebut. Tapi jika yang dicari skill komputer tapi teman-teman tidak ada skill di bidang itu, boleh dibilang teman-teman kalau bisa jangan melamar, karena itu akan mempengaruhi kinerja teman-teman ketika sudah bekerja di sana. Karena teman-teman tidak memiliki skill tersebut, itu akan menimbulkan stres untuk teman-teman. Jadi sesuaikan skill dengan kualifikasi yang dicari oleh perusahaan. Tips yang ketiga adalah perhatikan masalah penghasilan atau gaji dan tanggung jawab kerja atau job desk yang dicari. Misalnya, ada suatu perusahaan yang menawarkan penghasilan besar, kalian juga harus perhatikan juga mengenai tanggung jawab kerjanya. Biasanya, perusahaan dengan iming-iming atau dengan penawaran gaji besar, biasanya itu tanggung jawab juga pasti besar. Nah, untuk teman-teman yang baru fresh graduate atau baru lulus, belum ada pengalaman kerja, saran dari saya, minimal perusahaan itu sudah memberikan gaji UMK atau upah minimum kota atau kabupaten, itu sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah atau undang-undang ketenaga kerjaan. Itu teman-teman silakan ambil, karena untuk fresh graduate biasanya disesuaikan dengan tanggung jawab kerja itu masih standar, masih level start. Jadi untuk teman-teman untuk memilih di masalah penghasilan atau tanggung jawab kerja, kalau sudah perusahaan memberikan minimal gaji atau take home pay-nya itu minimal UMK, itu sudah lumayan bagus. Itu bisa teman-teman ambil. Oke. Tips yang keempat adalah kalian juga harus pahami atau ketahui penempatan kerja atau lokasi kerja ketika teman-teman sudah direkrut atau sudah diterima. Kenapa ini bisa jadi pertimbangan? Karena ketika tempat kerja itu jauh atau misalnya di luar daerah, secara otomatis ada kos atau biaya tambahan yang dikeluarkan oleh teman-teman. Misalnya untuk sewa tempat tinggal atau sewa kos, kemudian atau mungkin yang tidak ngekos, dari segi kendaraan secara otomatis lebih banyak menghasilkan pengeluaran untuk biaya di bensin. Jadi itu bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman ketika memilih atau melamar pekerjaan. Terus tips yang kelima adalah faktor kelayakan atau kepantasan. Nah, kelayakan atau kepantasan ini biasanya berkaitan dengan skill atau kemampuan teman-teman. Jadi terkait dengan 5 tips ini, saya harapkan teman-teman bisa dicermati
Dari kelima tips ini, yang pertama, mencermati masalah informasi lowongan yang kerja. Terus selanjutnya, pahami syarat yang ada, syarat lowongan kerja. Terus yang ketiga, perhatikan juga penghasilan dan juga tanggung jawab kerja. Yang keempat, lokasi atau penempatan kerja. Dan yang kelima adalah kepantasan. Jangan terlalu tergesa-gesa ketika teman-teman memilih atau melamar pekerjaan, karena secara otomatis ketika teman-teman tergesa-gesa itu banyak waktu yang tersita dan juga banyak biaya yang dikeluarkan untuk melamar suatu pekerjaan. Pekerjaan yang sesuai atau yang tepat untuk diri teman-teman adalah sesuai dengan bidang, bakat, keahlian, kemampuan, dan keinginan teman-teman. Jadi itu saja tips yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.